Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani BSM? Wah, luar biasa, semangatnya luar biasa. Gimana tadi? Ada yang cuman lihat aja gitu enggak ini? Semua kerja ya, minimal doa. Wah, harusnya tadi suruh itu ya, nyantoi gitu. Pak Bayu pertama harusnya tadi. Dia kan sebagai kasih contoh dulu, Mas. Ah, Pak Bayu katanya kualat ini. Baik teman-teman, di sini akan sedikit saja saya sampaikan tentang herbal aja, herbal yang biasa kita pakai di dalam talkshow Bapak Bayu Diningrat dan tidak jauh dari itu. Karena saya menyampaikan cuma berpedoman dari apa yang disampaikan Pak Bayu supaya teman-teman juga bisa melakukannya. Karena ketika panjenengan nanti di rumah, harapan kita panjenengan ini jadi dukun-dukunnya keluarga gitu. Bukan dukun beranak ya. Tapi ya paling tidak kayak tadi misalnya di sini jenengan bikin polybag. Ketika balik nyuruh orang kan nggak kerjaan sendiri tuh. Biar tahu yang benernya kayak gini gitu. Kalau cuman diangan-angan itu kadang-kadang imajinasinya itu kemana-mana. Baik, kita masuk ke herbal kesehatan dari Bapak Bayu Diningrat ya. Ada yang sudah tahu apa itu jamu? Jamu, JAMU. Nah ini, jamu adalah minuman herbal dari Indonesia ya. Yang dibaca sendirilah. Jadi gimana caranya jamu ini bisa kita kembali menghidupkan kearifan lokal, menghidupkan apa yang nenek moyang kita dulu lakukan sehingga manusia bisa jadi banyak seperti sekarang ini. Zaman dulu tidak ada teknologi, tidak ada USG, tidak ada scanner, tidak ada namanya alat-alat canggih ya. Tetapi orang bisa berkembang sampai sekarang. Artinya manusia bisa hidup hanya dengan jamu-jamu herbal. Artinya kesehatan itu tidak harus menggunakan peralatan canggih. Jangan sampai kita selalu mengandalkan orang luar negeri misalnya kan. Sakitnya parah, ya, katanya Indonesia nggak bisa, baru ke luar negeri kan gitu. Tetapi semua penyakit-penyakit itu sebenarnya kembali lagi dari apa yang kita makan. Nah di sini kita mengenalkan tentang jamu itu sendiri. Yang pertama, ini ada kencur. Loh mana tadi? Materinya kabur. Kencur, ada yang pernah tahu kencur? Rasanya gimana? Segar, bau kencur, pedas, macam-macam kan, hanya kencur aja. Pahit loh, ngeri-ngeri sedap. Ada kencur, jahe, kunyit, temulawak, botrowali, lengkuas, kapulaga, cengkeh, dan lain sebagainya. Apakah teman-teman ini sudah ada yang menanam di rumahnya? Sebagian ada. Oh, kan beli Pak itu. Piye toh iki? Nah, iya, tapi kan yang jujur ya Pak ya. Bapak kan punya rumah makan. Nah, nanti nanam sendiri biar orang yang beli makanannya sehat gitu ya Pak ya. Oke.
Nanti kita tunggu laporannya ya, foto-foto nanemnya ya. Oke, siap. Kasih makanan sehat tapi ya. Kemudian kita satu resep dulu yang ini cocok untuk anak-anak kita. Untuk kita juga cocok, untuk anak-anak kita juga cocok. Ini namanya sinom. Sinom, Pak Bayu biasanya nyebutnya sinom, buatkan sinom itu. Dari bahannya adalah daun asam yang masih muda, besar 250 gram, kemudian buah asam Jawa, kemudian ada kunyit, tapi kunyitnya ini dikupas ya, dikupas kemudian dirajang ya. Kemudian kasih gula merahnya disisir halus. Kemudian air secukupnya. Nah ini cara, kalau asamnya ini bijinya dibuang nggak apa-apa. Nanti direbus. Cara ngerebusnya cukup dengan air tapi jangan sampai terlalu lama mendidih ya. Kalau ini cocok untuk anak-anak kita. Ini rasanya kan agak asam. Ada yang pernah minum sinom? Pernah, masa kecilnya pasti pernah kan. Ini biar, monggo Pak, supaya anaknya juga sehat, nafsu makannya juga baik gitu, metabolismenya juga baik. Jangan sampai anak-anak kita ini, pasti kan ada yang punya anak kecil kan? Ada nggak ini yang punya anak kecil? Ada kan? Biasanya jajan apa? Ciki. Es krim, apalagi minuman botolan. Saya kasih informasi Pak, kemarin belum tak sampaikan ya, berita yang belum lama ini di Surabaya, ada 300 anak itu menderita diabetes. Silakan cek di Google. Asalnya dari mana? Harusnya anak-anak ini kan sehat. Padahal tubuhnya ini kalau umurnya panjang kan harus dipakai sampai 50 tahun sampai 60 tahun. Baru usia 5 tahun, 10 tahun sudah kena diabetes. Ini berasal dari minum-minuman yang menggunakan banyak gula. Cek aja kandungan minuman ini gulanya berapa gram. Kemudian cari sendok, timbang aja berat gula yang cantumkan itu berapa. Termasuk kita semua ini dan keluarga kita ini kan sudah teracuni semua itu. Nanti ujung-ujungnya larinya kemana? Diabetes, kena ginjalnya. Kita kan pengen anak-anak kita sehat, bener gak? Bisa nggak kita memproteksi anak-anak kita supaya tetap sehat? Kan tidak bisa. Caranya setelah dari sini, ayo sama-sama kita sebagai orang tua mengajarkan yang sehat ke anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua sekarang itu ngalah karo anaknya kan gitu. Sing penting gue menang orang nangis gitu kan. Yang penting nggak nangis, dah minta apa aja dituruti, bukan gitu. Ini terkait dengan kesehatan jika dilakukan jangka panjang. Nah, itu resep sinom. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Tapi kalau di sini kemarin requestnya kan sesuai yang sakit masalahnya itu. Tapi ini bisa, nanti saya kasih resep-resep ini ya. Tapi sebenarnya lebih bagus itu dicatat. Soalnya kalau biasanya kalau dikasih materi itu malah enggak dibaca. Kalau dicatat itu ketika kita mencatat sama aja kita merekam di pikiran bawah sadar kita. Sehingga kita akan mengingat. Makanya cara terbaik untuk menghafal itu adalah mencatat. Ya loh. Kabur ya? Oh. Mosok kabur Pak itu. Ini resep salam manis sudah disampaikan Pak Kabid juga kemarin. Sudah ada yang mencatat salam manis? Belum juga. Baik, bahan-bahannya ya.
Enggak ada ya. Oke, dicatat kalau gitu. Jahe merah 6 cm. Rimpang temu putih ya 6 cm, daun salam 5 sampai 6 lembar atau 10 lembar boleh. Jambe muda. Nah, itu jambe muda dibelah jadi 2 terus digeprek gitu ya. Kemudian kayu manis 3 batang ukuran 10 cm. Kemudian air 1,5 liter. 1,5 liter ini maksimalnya. Cara membuatnya direbus hingga mendidih, tapi dicuci dulu ya. Kalau misalnya jahe merahnya ini kotor, dicuci bersihkan dulu sampai benar-benar higienis karena ini untuk dikonsumsi. Kemudian rebusnya tetap sama kuncinya, begitu mendidih matikan api. Ini bisa dikonsumsi untuk satu keluarga. Sebenarnya kemarin kita juga minum di sana, kan di sana kan ada daun-daunan juga kan di sana. Itu untuk membuat rebusan yang kita minum itu. Menurut jenengan gimana minum rebusan yang kita minum ini gimana? Kelem itu gimana? Pelem? Oh enak. Pelem. Basa apa yuk? Sunda ya? Aku wong Jawa ya. Ya Pak, belakang. Boleh dikupas, kalau bisa bersih ya enggak dikupas saya enggak apa-apa, enggak masalah sih. Khasiatnya untuk melancarkan peredaran darah. Ya, jadi berbagai macam penyakit itu sebenarnya bisa juga yang berkaitan dengan pembuluh darah, ini bisa. Misalnya orang diabetes banyak sumbatan, bisa juga dengan ini, karena multifungsi juga. Dan ini dikonsumsi jangka panjang, tidak masalah Bapak Ibu. Selama jenengan ngerebusnya itu tidak terlalu lama. Kalau ngerebusnya terlalu lama, biasanya orang kan mengajari ngerebus itu misalnya 1,5 liter jadi 1 gelas kan gitu. Yang kita tahu kan seperti itu. Kalau kita membuat seperti itu dikonsumsi jangka panjang, itu juga memperberat kinerja ginjal. Bukan berarti kalau udah herbal nggak ada aturannya. Bukan, seledri kenikir ada sendiri. Nanti sampai di sana. Boleh, selang-seling maksudnya, boleh dengan ini. Ini yang saya jelaskan tadi, kan ada pertanyaan fungsinya untuk apa? Bisa untuk orang sehat juga. Maksud saya, misalnya Bapak Ibu ini biasanya di rumah itu minumannya teh-teh biasa. Kan kita bisa membuat teh sendiri. Tapi dari bahan-bahan ini untuk menjaga kesehatan. Itu banyak resep-resepnya. Ini salah satunya salam manis. Gitu. Walaupun di kita ada produk jadi yang tinggal rebus, tapi kita tidak mengajarkan orang untuk membeli. Walaupun bahannya juga sama seperti ini semua, kita kasih tahu supaya orang lebih membuat sendiri. Kita hanya menyediakan orang-orang malas saja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan soal salam manis? Ada Pak. Ya. Begini Pak, misalnya untuk pembuatan salam manis ini, karena kadang-kala kita kalau hari-hari buat juga ini, kadang-kala kan timbul bosan juga. Iya. Kita satu kali buat dalam jumlah gak banyak. Baru sisanya itu kita simpan di kulkas, kira-kira itu akan mengurangi khasiat enggak ya? Kalau salam manis ini Bapak, ini bahannya bisa kita rebus 3 kali. Misalnya Bapak bosan. Oh tiap hari yuk salam manis gitu kan maksudnya. Ya kasih ke tetangganya biar tetangganya minum juga. Besok ganti lagi gitu. Tetapi misalnya tidak habis, dimasukkan kulkas, besok diselang-seling boleh. Gitu. Misalnya hari ini salam manis, besok minum seledri kenikir gitu ya, boleh, nggak masalah. No problem. Sama aja. Kalau seledri kenikir itu kan sayuran, sama aja jenengan makan sayur tiap hari kan? Ada nggak yang makan sayur bening tiap hari? Nggak ada, bosen. Sekarang ya yang instan-instan kan gitu.
Dari sini harus dirubah pikiran kita. Kita yang mengatur istri-istri kita dalam pola masaknya. Kari mangan yo. Ngopah ngopi. Ya kan gini Pak, tugas seorang laki-laki itu adalah mendidik istrinya. Baru istri-istri kita mendidik, menyampaikan ke anak-anak kita. Istri-istri Mas. Ya, istri, tri artinya 3. Satu aja. Kadang nggak bisa keras kok. Kira-kira bisa nggak? Diusahakan ya. Kita ini kan mau merubah kebiasaan buruk yang mungkin walaupun hanya dengan rebusan ini kita ini dianggap orang gila mungkin kata Pak Bayu. Mungkin dianggap orang wah opo godong-godongan kan gitu. Kuno katanya, ya biarkan aja. Gitu. Kalau modern itu kan manusia diganti robot kan gitu. Modern namanya kan. Lama-lama kita kan dikasih chip katanya. Makanya kita harus kembali ke kuno aja gitu. Karena pada akhirnya kita akan kembali ke kuno. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan salam manis. Ya. Kalau di resepnya ini kan nggak ada tambahan pemanis ya. Misalkan orang yang nggak terlalu suka, yang ingin manis lah anggapannya. Ya misalnya minumnya bersama istri ya lihat istrinya kan manis gitu. Kan jadi manis. Ada solusi Mas, kita bercanda ya biar nggak bosen gitu loh. Jadi misalnya ditambah manis apa yang bisa ditambahkan, tetapi tidak berlaku bagi orang yang sakit diabetes gitu. Tapi jangan gula putih, itu gula aren. Kalau yang penting tahu kalau itu murni. Kalau panjenengan tahu stevia, nah, bisa tanam stevia, pakai. Bisa, yang penting jangan di madu ya. Kalau enggak mampu. Oh ya, kalau madu asli boleh. Gak masalah. Ini salam manis yang saya sampaikan ini untuk orang sehat loh ya. Kita membahas untuk orang sehat dulu kan. Jadi jangan salah kalau untuk pengobatan nggak boleh Mas ya. Kalau untuk pengobatan jangan ditambah yang manis-manis. Caranya tadi melihat istrinya minum, wah istriku manis gitu tadi. Solusi itu. Aduh, ganti Pak. Kayaknya curhat ini Pak. Kita lanjut ya. Masih semangat? Soalnya prakteknya juga bikin-bikin ini Pak. Tapi ya sebaiknya harus mencicipi dari apa yang dibuat nanti, biar tahu. Ada resep rebusan daun sukun, nah, kunir putih, temulawak, dan gula aren. Bahannya daun sukun. Ada yang tahu daun sukun? Semua tahu? Nanam tidak? Tidak. Ah, cuman tahu gimana? Nah, kalau tetangga itu kalau hasil nyuri itu nggak sehat gitu loh. Minta. Oke. Kalau begitu usahakan Pak, kalau panjenengan punya lahan, tanam. Jangan mikir, wah ini tak tanam pas bisa dipakai aku udah tua. Ini adalah investasi untuk anak cucu kita. Walaupun cuma sekedar pohon. Bukankah kita menikmati hasil durian itu dari tanaman orang tua kita? Nah, gitu caranya. Jadi tanaman-tanaman herbal yang ada di sini usahakan kita juga menanam supaya ini namanya mandiri kesehatan. Kalau misalnya terjadi perang dunia, ya toh, kita nggak dapat
apa-apa dari mana-mana, kita sudah mampu. Dari kesehatannya kita juga bisa membuat sendiri, menanam sendiri. Kemudian ada rimpang temu putih. Belum tahu, nanti contohnya di sana. Harusnya dibawa ke sini nih contoh-contohnya nih. Pak KB, contoh-contoh dibawa ke sini. Tolong ya. Kemudian temulawak. Temulawak tahu, gula aren juga tahu. Air, lah ini air ini banyak jenisnya. Ini air biasa. Kemudian kalau orang punya sakit liver, ini pakai air kelapa, Bapak Ibu. Ya, caranya gini, kelapa ujungnya dikupas, bahannya dimasukkan, bawahnya juga dipotong ya, tumpangnya di atas kompor. Ya, betul. Oh gitu ya, saya harus mendengarkan Bang, tadi kan gini-gini gitu. Kelapanya sebaiknya yang sedang aja. Kalau kelapa tua kan batoknya kering, kalau ditaruh di kompor bisa kebakar nanti kan. Kelapa muda itu lebih bagus, kelapa hijau. Misalnya Bapak Ibu ada yang keracunan makanan, biasanya dikasih apa? Ya kasih kelapa, kasih minuman kelapa. Misalnya makan habis itu kok muntah-muntah atau jadi diare, kasih air kelapa. Air kelapa ini banyak fungsinya untuk manusia, makanya Tuhan itu sudah menyediakan kita itu berbagai macam tumbuhan itu untuk kebutuhan kita, makanya kita harus memanfaatkannya. Kalau untuk gangguan liver tadi ya, kalau Mas ngerebus kelapanya itu, jadi begitu mulai kemrengseng atau apa namanya itu, mulai memblekutuk gitu ya, mulai memblekutuk itu, matikan apinya. Diminum untuk 1 hari, itu kan setengah liter ya, minum untuk 1 hari itu untuk ya bahas ini yang temu-temu tadi, yang mana ini Pak KB? Jelaskan Pak KB. Hah? Saya juga nggak tahu. Yang mana ini? Soalnya bentuknya sama. Nah ini kunir putih teman-teman. Kunir putih. Temu putih. Atau coba tolong diiris biar tahu dalamnya. Monggo dipatahkan. Tengahnya aja Pak KB. Rasanya enak. Ada manis-manisnya. Sengak. Ya, ini temulawak. Ini kunyit. Ini jahe. Temulawak. Ya, soalnya sebangsa ini Pak, ini mirip-mirip kayak gini semua. Ternyata itu. Bukan. Jahe. Ini ke jahe ini jahe. Ini kulit putih. Sengak. Oh ya, apa bedanya daun sukun dan daun kluweh ya? Bentuknya kan beda Pak. Beda. Daun sukun sama daun kluweh itu beda. Beda Pak. Kalau sama berarti ya sama. Ya, daun sukun bisa segar, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga, harus cukup umur. Ya, betul. Kalau misalnya gini caranya, kalau misalnya kita mau membuat untuk beberapa hari kan, nggak mungkin tiap hari harus ngambil daunnya. Ambil agak banyak, simpen di kulkas, nggak apa-apa. Tapi boleh dikeringkan nggak?
Sebaiknya kalau ini yang basah, Pak. Sebaiknya yang basah. Oh, kalau untuk dibikin bisnis, cara pengiringannya itu beda. Jadi, wah ini buka rahasia pabrik ini. Jadi pengeringannya di bawah plastik UV seperti ini. Jadi harus steril kalau mau diminum untuk di kafenya atau rumah makannya. Bikin aja rumah-rumahan dari ya kayak greenhouse tapi tertutup ya Pak ya. Semua harus steril, masuk juga harus bersih, keringkan di situ. Ya. Ada lagi soal ini? Saya terbatas ini soalnya. 1 jam lagi. Lanjut ya. Nah ini paling mudah ini, seledri kenikir. Yang apa? Oh ya, lupa tadi ya, nggak ada yang tanya soalnya. Daun sukun, rebusan daun sukun tadi untuk keluhan yang berkaitan dengan perut. Ya perut itu kan ada lambung, ada liver, ada 5 organ yang ada di perut gitu aja. Apa aja? Ngomong masuk belajar usus ya. Pokoknya bagian ginjal. Ya pokoknya untuk itu fungsinya. Kita lebih mengajarkan untuk menjaga. Tetapi ini juga bisa menguras residu yang ada di ginjal. Misal orang yang memiliki penyakit yang lama, sudah minum obat jangka panjang, kemudian menimbulkan residu di ginjal. Minum ini biasanya pertama minum itu ada juga yang mengalami kencingnya jadi keruh gitu Pak. Jadi keluar kayak keruh gitu. Ya, detok. Bisa juga untuk orang yang tensinya tinggi, bisa. Kalau yang seledri kenikir ini. Kalau yang daun sukun tadi untuk perut, sudah jelas ya Pak ya. Misalnya punya sakit asam lambung, bisa konsumsi daun sukun tadi. Soalnya ini sudah berganti gambar jadi bingung. Lanjut ke ini ya, seledri. Ada kalau kenikir di tempatnya jenengan apa aja ini namanya ini kan soalnya beda-beda supaya tidak salah. Sama ya? Oh kunyit yang beda. Oh kalau kenikir sama? Sama ya. Yang biasa buat urapan itu loh. Soalnya kalau daerah Wonosobo bilangnya cokra cakri atau apa gitu loh. Hah? Ulam raja. Ulamnya raja-raja. Jadi ini bisa dikonsumsi setiap hari juga untuk selang-seling, untuk minuman. Cara membuatnya mudah seperti biasa, nanti teman-teman juga praktek. Cuman dicuci bersih, kemudian diseduh bisa, pakai air panas gitu. Mencoba mencicipi. Lanjut, ada pertanyaan soal seledri kenikir? Ya itu tadi untuk misalnya tensi, untuk membersihkan ginjal, untuk asam urat gitu. Ya, seledri kenikir. Tapi kalau orang yang asam urat atau sakit ginjal penangannya beda. Maksudnya kalau misalnya ginjalnya ada batu ginjal. Kalau ada batu ginjal, tambahkan kunir putih. Di sini nggak tertera soalnya. Kalau ada batu ginjal, tambahkan kunir putih. Karena ketika batu ginjal itu akan pecah, keluar melalui saluran kencing kita, supaya tidak terjadi infeksi. Kunir putih ini membantu mencegah terjadinya infeksi. Ya, kunyit putih atau temu putih ya bisa. Kalau jambe seperti ini ya, tahu mesti. Itu pohonnya di situ. Kemudian resep bunga sepatu. Ini untuk ambeien, ada yang ambeien? Ambeien. Yang ambeien?
Nah ini Pak, ambeien mujarab ini. Jadi ambil 1 bunga sepatu, kemudian 2 lembar daun dan bunganya. Cara membuatnya masih tetap sama ya. Kalau ada ketikan produk itu abaikan saja. Pokoknya ini direbus, cara merebusnya sama. Kemudian kalau misalnya benjolan di ambeien itu sudah berdarah, itu bisa untuk ampasnya itu dioleskan biar dingin, nggak gatal. Biasanya kalau orang ambeien itu udah terjadi pendarahan kan gatal Pak, macam-macam itu. Iya, ampasnya direbus, ditumbuk terus dioleskan, ditemplok kayak gitu loh Pak. Iya, nggak apa-apa ya, kita pakai bahasa kearifan lokal aja ya. Kan ini namanya pengobatan alternatif. Bahasanya alternatif. Kalau bahasa akademisi ya di kedokteran, kampus. Kita lanjut rebusan biji alpukat. Nah ini untuk yang menderita batu ginjal. Jadi bisa dikombinasi dengan seledri kenikir tadi. Biji alpukat salah satu kandungannya dia membantu mengikis kristal pada ginjal. Tetapi berbeda dengan empedu loh ya. Kita enggak masuk ke empedu, kita masuknya ke ginjal. Nah ini bisa kombinasi dari rebusan seledri kenikir tadi dan biji alpukat. Caranya biji alpukat dirajang Pak, kayak membuat keripik. Bisa ya, kayak gitu ya. Jadi itu berarti kita itu di rumah itu harus banyak tanaman gitu. Dari iya, wah sudah lengkap ya Pak ya. Wes. Ya, itu. Ini bisa dikonsumsi setiap hari. Kalau tidak dikasih campuran kombinasi dengan seledri kenikir tadi, nggak dikasih kunir putih, kebetulan itu hancur keluar, kadang-kadang nyeri di saluran. Fungsinya untuk mengatasi itu tadi. Banyak kok Pak, dengan ini saja orang laporan ke kita batu ginjalnya udah keluar gitu. Hanya dengan kayak gini aja. Memang sederhana sih. Kita lanjut. Ada pertanyaan soal ini? Biji alpukat nggak ada ya. Kemudian resep akar cipluan. Ini mudah. Kalau di tempat jenengan apa namanya? Cipluan, sama cipluan ya. Ambil 1 pohon aja, kemudian diseduh pakai air 200 mili atau 1 gelas. 1 gelas yang biasa dipakai es teh itu loh Pak. Segitu. Cuci bersih, kemudian direbus, mendidih. Kalau sudah dingin baru diminum. Ini sebenarnya bisa dikombinasi juga dengan yang jus-jus. Maksudnya kan kita sebenarnya nyambung sih, nanti ada resep jus apa aja yang sehat gitu ya. Ada kelanjutannya. Jadi ini nanti bisa dikombinasi dengan jus untuk penderita tensi tinggi. Itu. Jadi kalau ini Pak, itu diminum airnya aja, ampasnya jangan ikut diminum. Akar, batang, daun keterangannya. Fungsinya untuk penderita tensi tinggi terutama. Jadi kan banyak macam tanaman herbal itu kadang-kadang ada yang fungsinya itu hampir mirip, bisa ini juga, bisa itu juga gitu. Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di
bebatuan itu kan sudah ditanami semua, itu ada nama-namanya itu. Salah satu. Ya mungkin bisa jenengan lakukan juga di rumah atau mungkin di kantornya diganti. Tapi sekarang kan ajarannya itu bukan tanaman hidup. Yang banyak dijual itu apa? Plastik kan. Memang terlihat indah, tetapi enggak ada gunanya. Jadi sampah aja gitu. Nambah-nambah sampah. Lanjut. Ya. Ciplukan beda sama cipokan ya. Saya mendengarnya gitu. Ya, ciplukan. Ciplukan itu yang ada buahnya kalau matang manis. Iya. Apa namanya? Cecenet atau? Kumaha iya. Aduh, salah juga. Cecemet, cecenet. Yes, serahlah. Bukan kokonat ya. Kita lanjut. Ini rebusan untuk yang menderita asma, spesial untuk asma. Ada yang ada gangguan pernapasan? Nah ini dia cocok. Ambil pucuknya daun waru, waru tempe, maksudnya gini. Waru tempe itu biasanya di kampung-kampung itu kan ada home industri membuat tempe. Biasanya mereka menggunakan daun waru kan. Daun itulah yang dipakai. Oh, yang bukan bekasnya. Yang pucuk daun waru. Bukan bekas bungkus tempe direbus. Ternyata harus detail banget ya. Repot deh. Ya nggak apa-apa. Kita sambil bercanda aja biar gak jenuh ya. Cacanet lagi. Jadi daun waru ambil yang pucuknya, yang tunas yang baru tumbuh itu. Nanti caranya dicuci bersih dulu. Kemudian air mendidih taruh di gelas, diremet-remet Pak. Diremet-remet ditaruh gitu, diremas-remas. Lalu diminum. Ini biasanya dari prakteknya Pak Bayu itu, orang yang biasanya kalau asmanya kambuh itu kan harus pakai apa ya itu, uap atau apa itu. Minum ini langsung longgar. Minum ini langsung longgar. Tetapi ini dianjurkan sehari sekali aja atau pas kambuh. Karena ini kurang enak kalau dikonsumsi setiap hari gitu. Kan ada rebusan yang bisa sebagai gantinya teh gitu ya. Kalau ini untuk pengobatan. Ada yang tanya soal sesak napas? Iya, betul. Di saat kambuh, ya Pak? Pucuk. Pucuk itu dia berbentuk apa ya, kuncup. Iya, tidak dihitung lembar Pak, satu pucuk. Satu pucuk. Kalau pucuk itu dia belum berbentuk lembaran soalnya. Pucuk ya gitu Pak. Oh, kalau ini untuk pengobatan Pak. Ini untuk pengobatan, jadi untuk yang sakit asma. Jadi untuk stamina beda lagi. Untuk stamina ada sendiri.
sebaiknya jangan selalu menggunakan gula. Kita lebih baik hindari yang putih-putih, Pak. Itu lebih baik. Karena jenengan cari di banyak platform sosial media dan sebagainya, sekarang banyak yang membahas tentang bahayanya gula gitu ya. Kita tidak menganjurkan untuk banyak mengkonsumsi gula. Nah, kalau gula-gula yang murni bagus atau mungkin tebu tersendiri itu beda. Karena proses pembuatan gula ini juga sudah tidak sehat. Nah, betul. Lebih baik yang sehat-sehat aja, Pak. Itu. Karena kalau kita berlebihan mengkonsumsi gula, maka tubuh ini juga akan membuat resisten terhadap insulin. Misalnya jadi tensinya lama-lama jadi naik, asam uratnya jadi naik. Banyak permasalahan kalau terlalu banyak manis. Oke, ada pertanyaan lagi? Soal ini enggak ada ya. Lanjut lagi, waktunya hampir habis. Ati nanas. Resep parutan. Jadi ini bukan untuk diminum. Jadi ini Pak, biasanya ada orang yang menderita tumor. Ada yang punya benjolan gitu. Ada nggak di sini? Lipom gitu. Pundaknya benjol atau tangannya ada benjolan gitu, atau keluarga kita atau teman kita. Ada benjolan itu. Ini bobokan sih Pak, sebenarnya bukan rebusan. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu atau temannya ada yang kena tumor macam-macam, ini dipakai, ini bisa ditumbuk, kemudian diparut, dipakai untuk bobokan, ditempelkan. Gimana? Beda Bu, ini untuk tumor tadi. Tapi di sini ada tambahannya sebenarnya namanya apa? Akar kelor. Akar kelor. Jadi pakai akar kelor itu dikerik. Ini enggak tertulis. Dikerik kemudian untuk dicampur ke bobokan tadi supaya tumbuhannya ini bisa mengental, ditambah dengan tepung beras. Jadi tepung beras, akar kelor, terus ini tadi lidah buaya, kunir putih ini tadi, ati nanas itu nanti ditempelkan. Tapi biasanya dia akan menyedot racun, sesuai keterangannya Pak Bayu ya, menyedot racun kemudian jadi agak menghitam nanti kalau dibobok itu. Dia akan mengumpul, mengeras, lama-lama mengecil. Akar kelor. Akar kelor 20%, jadi jumlahnya berapa nanti mengikuti. Tapi panas Pak itu, dikasih akar kelor. Ini juga kalau nggak biasa kasih akar kelor kurang bereaksi gitu. Lanjut, ya. Sebenarnya sama sih Pak kayaknya. Kalau kunir putih yang mana ini? Saya nggak hafal. Ini tadi. Kalau temu manggar yang ada perindil-perindilnya itu Pak. Ya. Soalnya penamaannya itu kadang beda-beda ya Pak. Oh ya. Ini seperti ini Pak pokoknya. Sama. Ini masuk ke jus, ini jus. Jus aleja. Apa itu aleja? Apel, lemon, jahe. Pak Bayu ini bikin singkatan ya. Apel yang dipakai ini usahakan apel hijau. Tapi kalau untuk nanam sendiri kelamaan ya berbuahnya. Ya apel dari Malang, tetapi menurut informasi kemarin peserta pelatihan dia pelaku apel Malang, tapi kimia semua katanya gitu. Ya agak repot sebenarnya, tapi ya mari makanya kita ini mengajak teman-teman semua ini biar
menanam yang bagus gitu. Apel, lemon, jahe merah. Ini di blender, Pak. Blender, saring, minum airnya. Itu asam urat. Ada yang asam urat sampai bengkak, persendiannya sakit, bisa Pak pakai ini. Ada pertanyaan soal jus ini? Kalau pas bengkaknya dibobokinnya enggak harus diboboki sih sebenarnya Pak. Ya, tapi bisa juga tadi kan membuat rebusan seledri genikir. Nah, itu ampasnya bisa ditambahkan garam. Tambahkan garam 1 sendok itu bobok untuk bobokan tempat sakit. Jadi itu dengan ditaburi dikasih garam itu juga meredakan rasa enggak nyamannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jus diabetes. Sebenarnya kalau jus-jus ini bisa disajikan di rumah makannya tadi Pak. Jus kesehatan, BSM gitu. Wah, wah sudah kebayang ya. Sudah kebayang harga jualnya. Tapi catatannya Pak, bahannya itu harus nanam sendiri. Gitu. Jangan beli di pasar ya sama aja, jangan meracuni lagi. Ini harus kejujuran tingkat tinggi soalnya. Kayaknya cuma satu nih yang lengkap ini ya. Pare, belimbing, mentimun, kacang panjang, seledri. Selalu ada seledri. Oh ya bisa Pak, betul. Kalau untuk di rumah makan ya harus luas lahannya Pak. 1.005 masuk ini. Ini termasuk salah satu solusi untuk marketing, pemasarannya. Ketika kita sudah nanam kan biasanya kan benturannya bagaimana cara menjualnya kan gitu. Ini bisa dibuat cara penjualannya dibuat jus gitu kalau mau jualan. Oke, ada pertanyaan soal jus ini? Kacang panjang 1 batang, Pak. Ya, mentah. Parenya separuh cukup, Pak. Mentah, semua mentah, Pak ini. Semua mentah. Pare mentah, belimbingnya mentah, mentimun mentah, kacang panjang mentah, semua mentah, Pak. Belimbingnya cari aja belimbing hijau sebenarnya. Betul, belimbing lokal. Kalau yang di foto ini kan udah mateng soalnya gambarnya. Ya kuning. Ya dapat fotonya dari. Maksudnya kalau belimbing itu usahakan belimbing lokal ya, itu lebih bagus. Kalau kita beli juga. Ya Pak. Belimbing buluh yang kecil-kecil itu boleh juga. Tapi asamnya terlalu Bu, enggak enak. Belimbing lokal aja. Asam itu. Kalau wilayah maksudnya lebih baik belimbing-belimbing lokal aja. Yang kita tanam sendiri gitu loh. Iya. Gimana Pak belakang? Nah, triknya, tapi kan ini malah masyarakat dagangannya orang kimia nanti. Ya, triknya paling tidak misalnya kita mau coba dulu ya, mau coba dulu sambil nunggu panen supaya mengurangi pestisidanya yang sudah disemprotkan itu. Caranya bahan-bahan ini tadi rendam dulu Pak, pakai air garam. Karena sifat garam itu menetralkan semua racun. Semua kalau sudah masuk laut netral, dikuasai oleh air garam. 30 menit cukup. Yang penting garam.
Garam krosok ya nggak apa-apa Pak, untuk rendam aja. Garamnya kan disimpan besok untuk rendam lagi. Ini kan jalur alternatif sebelum menanam sendiri Pak ya. Kita memberi solusi aja. Kita nggak menyarankan sebenarnya. Gimana? Maksudnya orangnya yang direndam garam. Jadi gini, kalau misalnya orang berendam garam gitu ya, itu biasanya orang yang menderita berkaitan dengan saraf, misalnya stroke dan lain sebagainya. Karena mineral dari air laut atau garam itu membantu merilekkan saraf kita. Itu sebenarnya itu, makanya dalam terapinya Pak Bayu kalau orang kena saraf kejepit misalnya atau orang kena stroke biasanya Pak Bayu menyarankan untuk berendam di air laut. Gitu. Tapi ini kan jus. Jangan orang yang berendam. Ada pertanyaan soal jus diabetes? Minumnya ini bisa sekali sehari aja cukup Bu. Ya, soalnya minum jus itu paling bagus itu ketika perut kosong. Sama halnya kita makan buah itu sebaiknya ketika perut kita kosong. Ya. Nah, kadang-kadang orang Jawa itu kan membuat istilah gedang, digeget nek bar madang. Jadi sebenarnya paling bagus itu. Tetapi namanya juga pendapat, mungkin orang lain akan berpendapat dengan berbeda. Tetapi ya kita sampaikan aja berdasarkan apa yang disampaikan Pak Bayu juga. Itu. Lanjut, jus kolesterol dan darah tinggi. Ini hampir mirip ya dengan jus diabetes, cuman tidak ada parenya. Ini cocok dikonsumsi setiap hari kalau ini Pak, untuk menjaga orang yang punya penyakit tensi tinggi supaya pembuluh darahnya jadi lentur. Karena orang tensi tinggi itu cenderung pembuluh darahnya itu kaku. Tetapi nggak tahu juga penyebabnya, karena kan kadang-kadang bapaknya tensi tinggi itu anaknya juga tensi gitu. Biasanya ibu-ibu. Ada pertanyaan soal jus tensi ini? Sebaiknya di jus, karena kan di jus itu ketika itu di blender keluar enzim-enzimnya tercampur gitu kan beda Pak, dengan dimakan sendiri-sendiri gitu. Kalau di jus itu sebenarnya lebih mirip di ekstrak juga. Kalau ini loh kok sudah ya, sudah selesai. Jadi produk. Ini saya sedikit mengenalkan aja ya produknya Pak Bayu supaya tahu untuk yang jenis teh. Jadi ini teh barong, fungsinya untuk kewanitaan pertama, untuk pria juga bisa, untuk kewanitaan supaya misalnya yang punya istri misalnya biar enggak keputihan atau mencegah haidnya yang sakit, kemudian misalnya terjadi gatal di itu, terus kemudian jangan diperjelas ya. Kemudian stabilkan siklus hormonal ASI misalnya, mengatasi haid tidak teratur. Ada kan orang yang kadang itu ada baru 2 minggu udah haid lagi gitu, suaminya yang muring-muring kan, swen. Soalnya pengalaman pribadi. Nah, terus kemudian membuat rapat kencang.
Terus membuat keset juga supaya lebih set-set gitu ya. Ya, membuat kan mau ngomongnya kan agak enggak itu. Ya membuat itunya lebih itu gitu ya. Ya. Terus biasanya kan ada anak-anak kita, mungkin kita punya anak-anak gadis gitu ya. Kalau sudah mulai keputihan yang dirasa berbau, menguning, menghijau atau rasa gatal, tetap harus dikasih ini. Biasanya anak-anak muda sekarang itu karena banyaknya makan makanan instan, makanan kimia yang mengandung kimia, biasanya HID terus sakit. Pas haid sakit. Saya anaknya kan perempuan 3, jadi tahu betul gitu. 1. Gitu Pak. Jadi ini penting sekali. Kalau bapak-bapak ini berfungsi untuk menjaga organ prostat kita tetap sehat. Kalau prostat kita sehat, aliran darah itu bisa des gitu. Supaya membantu kalau ini ya. Ada juga yang untuk laki-laki namanya teh prima. Kemarin ada kok teh prima yang hari pertama apa ya? Hari pertama ada detail ditampilkan ya. Tinggal 15 menit lagi nih. Teh prima dulu. Bentar tak minum. Jadi kalau ini teh prima, ini sebenarnya bisa membuat sendiri kok. Enggak susah. Gimana? Ayo orang diajari suruh bikin malah mau beli. Itu kapulaga, jahe merah, buah pala, kayu manis, kemudian cabai Jawa, bahan-bahannya. Betul. Hari pertama ada. Boleh, untuk wanita juga boleh. Jadi, ya, untuk meningkatkan libido pria, mencegah penyakit kardiovaskuler, ya, membuat gairah seksual lebih seru, gitu. Lebih strong. Membantu mengatasi pengerasan pembuluh darah juga. Jadi kalau laki-laki itu kan supaya bisa keras dan bekerja, minum ini bisa. Kalau cuman bekerja aja tapi nggak keras kan enggak. Jadi bisa diminum pagi sore juga Pak. Tetapi ini bukan obat kuat ya. Tetapi ini dikonsumsi jangka panjang membantu. Ya, seperti itu antara lain. Jadi ini sangat penting untuk kita daripada kita konsumsi teh-teh yang modern-modern macam-macam membuat peredaran darah kita kurang lancar. Mungkin itu dulu ya, sedikit penjelasan, besok kita lanjut lagi produk-produk yang lain karena habis waktunya. Resep-resep masih banyak, soalnya ada Pak Bayu yang akan memberikan materi berikutnya. Kemudian teman-teman untuk yang praktek nanti seperti rebus-rebusan sesuai penyakit-penyakit tadi, nanti dipraktekkan cara membuat jusnya bagaimana, membuat rebusnya bagaimana, termasuk ada terapinya. Sebenarnya terapi yang kita pakai itu kombinasi dari terapi Pak Bayu dan chiropraktik gitu. Ya Pak Patro ya. Nanti untuk praktek siang, praktek terapinya ada di mana Pak Patro sudah siapkan tempat? Di sana ya, di tempat depan. Jadi
teman-teman untuk praktek nanti saling terapi biar tahu rasanya menerapi itu bagaimana. Seperti itu. Jadi biar bisa benar-benar bisa sebagai pelaku juga gitu. Oke, teman-teman, karena sudah berkeringat juga saya, sudah banyak ngomong. Kemudian bila ada kata-kata guyonan saya yang salah, saya mohon maaf sebagai apa tadi namanya? Cenet. Cenet, yes pokoknya cenet. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.